pertanyaan apa kalimat yang lain. Kita kan ingin soal yang benar, yang bagus nih. Usahakan yang dihilangkan itu di tengah atau di belakang, jangan yang di depan. Coba membuat bingung, burung-burung kok harus dihilangkan. Anak yang mengajarnya iya, monggo Ariati. Di kelas 2 itu kan ada materi kalimatannya, siapa, mengapa, dimana dan seterusnya. Bagus, Nah, Pak. itu untuk kita membuat kalimat itu jika titik-titiknya tidak diperbolehkan di depan. Bagus, Pak. Oke, sudah segitu ya. Mas Ariati pinter. Tadi itu kan untuk kalau yang menggunakan kalimat tanya itu adalah untuk jawab singkat. Sedangkan untuk isian itu adalah pernyataan. Usahakan jangan kalimat tanya, ya, tapi pernyataan kalimat berita. Itu di isian, jadi melengkapi. Jadi kalau di isian itu kalimat Pak dari Matulun itu Pak Ariati. Tadi kalau jawab singkat itu malah kata tanyanya harapannya di depan. Diusahakan di depan, jangan di dibutuhkan ini. Berapa uangmu? Bapaknya ini nggak maksud. Boleh Apa perlu saya tulis? Bisa toh? Iya toh, Pak. Jika dari titik 0 melangkah ke kiri 2 langkah, maka akan sampai. Sebutkan 3 sikap pahlawan yang perlu kita teladani. Ini sudah ada. Atau sebutkan isi sumpah pemuda. Kan sudah ada. Itu maksudnya terbatas di situ. Sedangkan kalau yang uraian bebas ini dari ini, buatlah sebuah paragraf yang sesuai dengan gambar di samping. Anak-anak berkreasi. Kemudian, mengapa kita harus mentaati protokol kesehatan ini juga anak-anak. Nah, ini jam berapa di sini? Ini jadi perbedaan antara uraian terbatas dan uraian bebas. Seperti itu. Terakhir tentang soal hot. Apa hot? High Order order thinking skill. Artinya soal yang menuntut Cek marahin mumet. pikir tingkat tinggi. Nah ini dalam menyusun soal hendaknya paling tidak ada 10% soal-soal yang hot. Ini jangan kalau semuanya hot nanti malah kepanasan jadi reso garam. Ya, paling tidak 10%. Itu kalau baru hanya 5% ya Mbak Amin. Untuk soal hot. Di ASPC berapa persen? 10 ya, 10. Jadi 10%. Tapi ada mungkin yang karena masih 5%. Ini bisa dibaca sendiri untuk definisinya soal hot itu. Karakteristik sebuah soal dikategorikan sebagai soal hot harus memiliki 3 karakteristik berikut. Dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, memiliki basis permasalahan kontekstual, menggunakan bentuk soal beragam. Indikator soal hot meliputi 3 indikator ini ya, masuk ke soal hot ini, yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, mengkreasi, C6. Jadi kalau C1 sampai C3 belum masuk soal hot. Tambahan ini biasanya si pembuat soal harus diubah-ubah, biasanya ganti hot. Jadi sebetulnya soal hot itu tidak hanya 1 langkah jadi. Biasanya kalau 1 langkah jadi itu masih lots. 1 langkah sudah menemukan jawaban. Nah harapannya untuk soal hot ini lebih dari 1 langkah.
Jadi mungkin mengamati dulu atau lain-lain. Cara membuat soal hot seperti apa? Menganalisis KD atau CP yang dapat dibuat soal-soal hot. Tidak semua KD atau CP bisa dibuat soal hot. Ya, tidak semua. Menyusun kisi-kisi soal, kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan membuat rubrik atau pedoman pensekoran. Nah, pedoman pensekoran itu penting, termasuk uraian. Uraian itu juga harus ada pedoman pensekoran. Jangan kemudian nomor 1 sampai 5 sama, betul dikalikan 4 misalnya, sehingga nanti jumlahnya 20.